Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai kajian terhadap Sarbanes-Oxley Act dalam kasus yang melatar belakangi SOX dan dampak ratifikasi SOX pada praktik akuntansi serta tata kelola perusahaan. Tapi sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, kami ada Anggun Sukma Putri dengan NPM 036, lalu Yuda Arya Dwi Kusuma dengan NPM 042, dan yang terakhir ada Martania Dwi Hapsari dengan NPM 051. Selanjutnya yaitu latar belakang. Pengendalian internal memiliki sebuah makna dalam mencegah terjadinya praktik kecurangan atau fraud. Pengendalian internal menjadi sebuah sistem yang dirancang untuk menjamin keyakinan yang memadai untuk mencapai dalam hal keandalan pelaporan keuangan. Dengan pengendalian internal, maka diharapkan dapat mencegah ataupun meminimalisir adanya penyimpangan-penyimpangan yang dapat terjadi dan dapat menghambat operasional perusahaan. Seperti halnya skandal jatuhnya perusahaan bisnis Enron dan WorldCom mendorong Kongres Amerika Serikat guna mengeluarkan peraturan yang dikenal dengan The Sarbanes-Oxley Act pada tahun 2002. Sarbanes-Oxley merupakan produk hukum di Amerika Serikat yang mengatur tentang akuntabilitas, praktik akuntansi, dan keterbukaan informasi termasuk dalam tata kelola perusahaan. Sarbanes-Oxley juga menawarkan sebuah standar audit baru yang mana dapat digunakan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya kecurangan atas laporan keuangan menurut Murdy Janingsih tahun 2013. Sarbanes-Oxley Act juga mengutamakan pada pentingnya penerapan good corporate governance di dalam suatu perusahaan dengan cara meningkatkan independensinya serta pengendalian internal pada perusahaan tersebut. Good corporate governance diciptakan untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dengan menyeimbangkan kebutuhan berbagai pemangku kepentingan. Dalam praktiknya, penerapan Sarbanes-Oxley Act dapat membantu perusahaan mencapai tujuan good corporate governance mereka dengan lebih efektif. Karena Sarbanes-Oxley memberikan pedoman yang jelas tentang praktik tata kelola yang baik, termasuk peningkatan transparansi pelaporan keuangan dan pengawasan yang lebih ketat atas aktivitas perusahaan. Penerapan Sarbanes-Oxley juga dapat membantu mencegah kecurangan dan pelanggaran hukum di perusahaan yang merupakan bagian penting dari praktik good corporate governance yang baik. Baik mengenai pembahasan yaitu yang pertama tentang gambaran umum SOX, yang kedua bagaimana implementasi SOX, yang ketiga kasus-kasus yang melatar belakangi SOX, yang keempat bagaimana dampak SOX, dan yang kelima titik balik akuntan terhadap SOX. Baik, yang pertama yaitu gambaran umum Sarbanes-Oxley Act atau SOX. Yang pertama, pengertian SOX. Menurut Lander tahun 2004 menyatakan bahwa SOX merupakan suatu peraturan dengan mengubah sistem tata kelola pemerintah atau corporate governance termasuk tanggung jawab dari direktur dan para karyawan, pelaporan hingga pelaksanaannya yang dilakukan oleh perusahaan, serta peraturan untuk KAP dalam melakukan audit pada perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu tujuan SOX. Tujuan utama dari SOX adalah meningkatkan kepercayaan publik terhadap implementasi prinsip corporate governance di perusahaan yang telah go public tahun 2016 menurut Effendi. Kemudian tujuan dari SOX adalah untuk melindungi pemegang saham melalui peningkatan kepastian dan keakuratan pengungkapan dalam pelaporan keuangan pada perusahaan. Yang kedua yaitu implementasi Sarbanes-Oxley Act atau SOX. Penerapan SOX adalah bagian dari manajemen risiko bagi profesi akuntan yang dapat menunjang proses audit suatu perusahaan. SOX dapat membantu meningkatkan transparansi pelaporan keuangan, mengurangi risiko kecurangan, dan meningkatkan akuntabilitas manajemen perusahaan. Namun, implementasi SOX juga dapat menimbulkan tantangan bagi praktik tata kelola perusahaan, seperti biaya yang tinggi dan fokus yang terlalu banyak pada kepatuhan.
Selanjutnya yaitu kasus-kasus yang melatar belakangi Sarbanes-Oxley atau SOX. SOX dirancang untuk memperbaiki integritas dan transparansi laporan keuangan perusahaan di Amerika Serikat, serta mencegah skandal akuntansi. Sejumlah perusahaan besar ada saat itu terbukti melakukan kecurangan dalam laporan keuangan, termasuk manipulasi pendapatan dan aset perusahaan di luar batas-batas etis. Berikut termasuk kasus-kasus yang melatar belakangi Sarbanes-Oxley atau SOX adalah sebagai berikut. Untuk yang kasus pertama itu ada dari Enron. Enron ini merupakan sebuah perusahaan di Amerika Serikat yang bergerak dalam bidang energi yang mengguncang dunia pada awal tahun 2000-an. Enron ini bersama kantor akuntan Arthur Andersen terbukti bersalah karena menggelembungkan hasil kinerja keuangannya. Kemudian, akibat skandal Enron ini, The Wall Street terguncang yang mana mengalami kerugian hingga mencapai lebih dari 60 juta dolar Amerika di pasar saham. Dampak skandal Enron ini yang cukup parah tersebut, Amerika Serikat menerbitkan Undang-Undang Sarbanes-Oxley untuk menghindari kasus yang serupa. Motif kejahatan akuntansi Enron ini adalah dengan menggelembungkan kinerja keuangan sehingga terlihat sangat tinggi untuk mendapatkan perhatian dari investor. Bahkan Enron juga menyembunyikan hutang yang dimilikinya untuk mengelabuhi para publik. Kinerja keuangan Enron ini pada kisaran tahun 1998 hingga pada tahun 2000 ini terlihat sangat bagus, akan tetapi pada nyatanya Enron menggelembungkan pendapatannya hingga sebesar 586 juta dolar sejak tahun 1997. Setelah kasus ini, maka saham Enron ini seketika jatuh dan turun dan tidak lama kemudian mengalami kepailitan. Kemudian yang kedua ada dari WorldCom, yaitu merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Amerika Serikat yang terlibat rekayasa akuntansi atau manipulasi laporan keuangan miliaran dolar Amerika Serikat. Nah, dalam pembukuannya ini, WorldCom mengumumkan laba sebesar 3,9 miliar US dollar antara Januari 2001 sampai Maret 2002. Nah, dengan manipulasi laporan keuangan perusahaan dengan cara menggelembungkan pendapatan tersebut dapat mengakibatkan harga saham menjadi sangat tinggi yang mana jauh di atas harga yang sebenarnya. Dan hal ini mengakibatkan para pembeli saham yang baru pasti akan rugi dan sebaliknya. Dengan hal tersebut, maka WorldCom menjadi kehilangan kepercayaan dari masyarakat maupun perusahaan lain sehingga WorldCom mengalami kepailitan. Yang selanjutnya ada dari Taiko International. Dalam kasus Taiko International ini diketahui bahwa pada masa kepemimpinan Denis Kozlowski sebagai CEO menguras uang setidaknya sebesar 170 juta dolar dari Taiko International dalam bentuk pinjaman yang tidak disetujui dan penjualan saham yang tidak benar. Nah, dana ini diselundupkan keluar dari perusahaan, biasanya dalam bentuk bonus eksekutif ataupun keuntungan. Kozlowski ini menggunakan dana tersebut untuk memenuhi gaya hidup yang mewah, hingga pada akhirnya pada awal tahun 2002, skandal tersebut mulai terungkap dan mengakibatkan harga saham Taiko turun hampir 80% dalam kurun waktu 6 minggu. Kemudian ada dari Adelphia Communication Corporation, yaitu pada bulan Maret 2002, Adelphia Communication Corporation merupakan salah satu konglomerat yang bergerak di bidang televisi kabel yang mengakui telah menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada keluarga Rigas sebesar 2,3 miliar dolar sebagai tulang punggung keuangan perusahaan. Dengan adanya transaksi yang mencurigakan ini, mendorong pemerintah untuk melakukan investigasi, yang pada akhirnya ditemukannya adanya kecurangan dan penggelapan yang nilainya puluhan miliar dolar. Di samping memberikan pinjaman ke keluarga senilai 2,3 miliar, Departemen Kehakiman menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan berbagai pelanggaran hukum, yaitu yang pertama memanipulasi laporan keuangan perusahaan dengan menggelembungkan jumlah pelanggan,
Yang kedua menyebabkan kerugian bagi investor lebih dari 60 miliar dolar. Yang ketiga menggunakan dana perusahaan sebesar 252 juta dolar untuk melakukan investasi atas nama keluarga. Dan yang terakhir itu menggunakan dokumen palsu untuk memperoleh saham Adelphia sebesar 420 dolar. Kemudian ada dari HealthSouth Corporation, yaitu pada tahun 1990-an, CEO dan pendiri HealthSouth Corporation mulai menginstruksikan bahwa karyawannya untuk menggelembungkan pemasukan dan pendapatan bersih perusahaan. Skandal kecurangan mulai terungkap pada akhir 2002 ketika CEO dan pendiri HealthSouth menjual saham HealthSouth senilai 75 juta dolar setelah sebelumnya mengumumkan kerugian. Kemudian skandal ini terungkap sepenuhnya pada Maret 2003 ketika diketahui bahwa HealthSouth menggelembungkan pemasukannya hingga 1,4 miliar US dollar. Selanjutnya ada dari Quest Communication International (INC). Kasus Quest ini berhubungan dengan adanya pembukuan penjualan secara tidak layak. Dalam kasus ini, perusahaan melakukan pembukuan tidak layak dari penjualan sebesar 1,16 miliar US dollar dalam kurun waktu 1999 hingga 2001. Penjualan yang dibukukan secara tidak layak tersebut menyangkut kapasitas optik pada jaringan Quest, penjualan peralatan komunikasi, dan pengeluaran tertentu. Kasus selanjutnya ada dari Freddie Mac. Pada tahun 2003, Freddie Mac ini menyatakan bahwa terjadi laba yang dilaporkan lebih rendah senilai hampir 5 miliar US dollar dan hal tersebut menjadi satu kasus penyajian kembali dari laporan keuangan yang terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Dan pada akhirnya Freddie Mac pada bulan November didenda sebesar 125 juta US dollar dan SEC atau Securities Exchange Commission ini juga memberikan denda sebesar 50 juta US dollar kepada Freddie Mac pada tahun 2007 serta mendenda 4 eksekutifnya sebesar 515.000 US dollar terkait dengan securities fraud dan earning management selama tahun 1998 hingga 2002. Pada tahun 2006, pemerintah Amerika Serikat mengajukan gugatan perdata kepada manajemen Fannie Mae terkait skandal akuntansi dalam upaya manajemen untuk memaksimalkan bonus dan securities. Selanjutnya yaitu PT Telekomunikasi Indonesia. Skandal dalam PT Telekomunikasi Indonesia adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh internal audit dalam mengawasi manajemen perusahaan. Hal tersebut terbukti dengan adanya interkoneksi dan investasi fiktif yang menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar 66 miliar pada tanggal 5 September tahun 2008. Selain itu, pelaksanaan SOX dinilai kurang efektif. Hal ini terbukti dengan adanya korupsi dana PT Telekomunikasi Indonesia senilai 44,9 miliar yang dilakukan oleh salah satu pejabat tinggi pada tanggal 5 April tahun 2010. Hal tersebut dikemukakan oleh Rismadi dan Nur Susanti pada tahun 2012. Untuk yang terakhir, terdapat PT Kimia Farma Tbk, PT Indofarma Tbk, dan PT Semen Gresik Tbk.
PT Kimia Farma Tbk telah terbukti melakukan perekayasaan laporan keuangan yaitu dengan memperbesar laba. Laba bersih untuk tahun yang berakhir 30 Desember 2001 dilaporkan overstate sebesar 32,668 miliar atau 24% lebih besar dari laba bersih yang sebenarnya. Menurut Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) pada tahun 2002 dalam Gusnardi 2010. Kemudian, kasus yang sama juga terjadi pada PT Indofarma Tbk yang melaporkan laba bersih tahun buku 2001 overstate sebesar 28,87 miliar. Sementara itu, untuk PT Semen Gresik Tbk tidak dapat menyajikan laporan keuangan konsolidasi tahun 2002 yang disebabkan anak perusahaan PT Semen Padang belum dapat diaudit sebab kemelut intern perusahaan. Menurut Bapepam 2003 dalam Gusnardi 2010. Berbagai kasus tersebut membuktikan bahwa belum efektifnya pengendalian internal yang dilakukan oleh bagian audit internal dalam perusahaan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai dampak dari SOX. Setelah ratifikasi SOX pada tahun 2002, praktik akuntansi dan tata kelola perusahaan mengalami perubahan signifikan di Amerika Serikat dan juga berdampak pada perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Berikut adalah dampak SOX pada praktik akuntansi dan tata kelola perusahaan secara global, yaitu yang pertama terdapat pengetatan praktik pelaporan keuangan. Di sini SOX mensyaratkan perusahaan untuk memperkuat praktik pelaporan keuangan, termasuk pengawasan dan pengujian internal kontrol yang ketat. Hal tersebut membuat perusahaan harus lebih hati-hati dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangannya dan meminimalisir risiko kesalahan atau kecurangan dalam pelaporan keuangan. Kemudian untuk yang kedua yaitu peningkatan transparansi dan akuntabilitas. SOX memperkuat persyaratan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan, sehingga perusahaan harus lebih jujur dan terbuka tentang praktik bisnis yang dijalankan. Dengan hal itu, perusahaan harus lebih proaktif dalam menjaga reputasi perusahaan dan memastikan bahwa perusahaan selalu mematuhi standar etis dan hukum yang berlaku. Untuk yang ketiga yaitu memperkuat peran auditor eksternal. SOX memberikan penekanan pada independensi auditor eksternal yang harus memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan telah disajikan secara faktual, adil, dan menyeluruh, sehingga auditor eksternal harus lebih teliti dalam melakukan audit dan meminimalkan resiko kesalahan atau kecurangan dalam pelaporan keuangan. Dan untuk yang terakhir yaitu meningkatkan kesadaran stakeholder. Di sini SOX mendorong perusahaan untuk meningkatkan kesadaran stakeholder dan memberikan informasi lebih banyak dan lebih jelas tentang praktik bisnis. Maka perusahaan harus lebih sensitif terhadap kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan dan lebih proaktif dalam menjaga hubungan antar perusahaan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai titik balik akuntan terhadap SOX.
Sebelum adanya SOX, akuntan dapat melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan yang dapat menimbulkan bias bagi para stakeholder. Dengan adanya manipulasi tersebut menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan memiliki potensi kecurangan yang tinggi. Standar akuntabilitas rendah, serta kesadaran good corporate governance yang rendah, menurut Murdijaningsih pada tahun 2013. Titik balik akuntan terhadap SOX adalah ketika Undang-Undang Reformasi SOX telah disahkan pada tahun 2002. Sejak SOX diberlakukan, akuntan harus dapat mematuhi standar yang lebih ketat dalam melaporkan informasi keuangan agar dapat menghindari kecurangan dan kesalahan dalam pelaporan keuangan perusahaan. Akuntan memiliki peran yang penting dalam implementasi SOX, di mana akuntan bertanggung jawab untuk memastikan perusahaan mematuhi akan persyaratan SOX dan menjaga integritas laporan keuangan. Dalam implementasi SOX, akuntan harus memastikan bahwa kontrol internal yang mempengaruhi pelaporan keuangan dilaksanakan dengan baik dan terdokumentasi dengan benar. Selain hal itu, akuntan juga terlibat dalam proses audit internal dan audit eksternal untuk memastikan bahwa prosedur pengendalian internal dijalankan dengan efektif. Dengan hal tersebut, dapat menjadi titik balik bangkitnya profesi akuntan yang mana diharapkan dapat memberikan transparansi pengungkapan laporan keuangan yang dapat meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, juga dapat meningkatkan kepercayaan investor yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pada suatu perusahaan, serta dapat meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik. Dari beberapa pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan usahanya, perusahaan akan menghadapi dan mendapatkan berbagai resiko bisnis, seperti kecurangan yang terjadi pada kasus-kasus di Indonesia dan di Amerika Serikat yang telah dijelaskan di atas. Maka perusahaan mengalami kecurangan-kecurangan atas laporan keuangan yang cukup signifikan, sehingga mengakibatkan adanya ketidakwajaran pada pelaporan keuangan. Kecurangan tersebut terjadi pada kecurangan atas laporan keuangan pada akun-akun laporan maupun penyalahgunaan aset. Maka dari itu, untuk mengatasi kecurangan yang terjadi pada beberapa perusahaan tersebut, dapat menerapkan dan melakukan suatu tata kelola perusahaan yang baik pada segi pelaporan keuangan yang berbasis SOX. Kemudian untuk kemunculan SOX sendiri membawa dampak yang positif terhadap implementasi GCG pada perusahaan. Tidak hanya di Amerika Serikat, tetapi terutama di Indonesia juga. Untuk kajian mengenai kecurangan atas laporan keuangan dan SOX ini sejalan dengan keinginan perusahaan dalam menciptakan GCG, karena pengelolaan perusahaan yang baik sedang ditertibkan oleh pihak pemerintah, di mana GCG tercermin dari pengelolaan laporan keuangan pada perusahaan yang baik. Diharapkan dengan adanya implementasi GCG melalui SOX pada perusahaan yang ada di Indonesia dapat terwujud dengan baik, sehingga dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya kecurangan pada pelaporan keuangan di perusahaan.
Berdasarkan pembahasan tersebut, perusahaan yang melakukan tindakan kecurangan atau terjadinya kesalahan-kesalahan yang berwujud secara material dan dapat membawa kerugian bagi perusahaan sudah sangat tidak bisa ditoleransi. Maka perusahaan harus menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Kemudian, sejalan dengan adanya regulasi SOX, pihak perusahaan harus menyampaikan laporan keuangan yang digunakan investor secara transparan. Selain itu, perusahaan berkewajiban memberikan laporan keuangan yang dapat diandalkan. Dalam penelitian ini, penulis memiliki keterbatasan dalam menyampaikan setiap detail penerapan regulasi SOX. Penerapan terkait SOX memiliki ruang lingkup yang besar, sehingga penulis memberikan saran yaitu melakukan studi lebih lanjut untuk dapat memahami secara detail mengenai regulasi SOX. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai kajian terhadap Sarbanes-Oxley Act, yaitu kasus yang melatar belakangi SOX dan dampak ratifikasinya pada praktik akuntansi serta tata kelola perusahaan. Mungkin kami mohon maaf jika ada salah kata maupun kekurangan materi dan penjelasan. Kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.